kakak gue makan sama genderuwo. Saking tingginya genderuwo itu, yang kelihatan cuma kakinya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mistis Channel. Di video ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor yang ditulis di Twitter oleh akun @khalistaara. Cerita ini berjudul Dicintai Genderuwo Hingga Berujung Malapetaka. Kisah ini menceritakan seorang gadis yang dicintai oleh bangsa jin dari jenis genderuwo. Makhluk astral itu telah membuat gadis ini menderita hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, untuk kalian yang ingin membaca sendiri ceritanya, silahkan klik link yang tercantum di kolom deskripsi. Karena sensasi mendengar dan membaca itu berbeda. Jadi buat yang lebih suka membaca, silahkan langsung cus ke sumber ceritanya ya. Dan untuk kalian yang sudah tidak sabar ingin segera mendengarkan ceritanya, siapkan mental dan selamat mendengarkan. Di sini aku mau cerita kejadian yang menimpa kakak kandung aku sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005 yang lalu. Di sini aku nggak akan menyamarkan nama kami semua. Cuma kota dan tempatnya akan aku samarkan. Percuma kalau kalian cari nama kita di akun manapun nggak bakal ketemu. Kecuali kalian baca di koran X 20 Agustus 2005. Perkenalkan, nama gue Khalistaara Sabrina Effendi. Dan nama kakak gue Khalista Mutia Sabrina Effendi. Sebelum cerita, gue udah izin dulu sama orang tua gue dan kakak gue. Pasti kalian bingung kan, gimana cara gue izin ke kakak gue? Layaknya keluarga lainnya, keluarga gue termasuk keluarga yang harmonis, kompak dan saling mencintai satu sama lain. Gue dan kakak gue beda usia cuma 3 tahun. Nama panggilan kakak gue Mutia, dan nama panggilan gue Ara, yang kalau digabungi jadi Mutiara. Kenapa gitu? Karena orang tua gue pengen kami berdua hidupnya sukses, berkilau dan berkebutuhan cukup dan ikut jejak orang tua gue. Kakak gue itu wanita yang gak neko-neko, orangnya lemah lembut, rajin, pembersih, dan gak banyak omong. Banyak banget yang bilang wajah kakak gue sekilas mirip sama artis Laudia Cynthia Bella. Saat itu gue SD kelas 6, kakak gue SMP kelas 3. Fai. Ya, gue dan kakak gue itu kerjanya baku hantam terus. Gak pernah akur. Kalau barang gak sama, auto barbar. Siang itu di hari Minggu yang cerah, entah setan mana yang memasuki kakak gue, sehingga dia ingin cerita sesuatu ke gue. Ya, awalnya dia gue cuekin. Gue tetap main HP, walaupun kakak gue lagi ngoceh-ngoceh. Sampai tiba-tiba, "Kamu dengerin kakak nggak sih? Ini kakak serius loh. Kamu nanggepinnya malah gitu. Ntar kalau kakak ada apa-apa, baru kamu nyesal." Setelah ngomong gitu, kakak gue pergi langsung ke kamar dia. Ada penyesalan kenapa gue nggak dengerin dia pas cerita tadi, tapi gue bodoh amat. Gue bilang, paling bahas masalah cinta. Besoknya dia nggak negur gue. Dia diemin gue, anggap gue nggak ada di rumah. Tapi emang sering sih dia kayak gitu. Tapi kali ini udah hampir 1 minggu dia diamin gue. Dan ternyata dia juga diamin papi dan mami. Besoknya dia dipanggil sama papi. "Kamu kenapa Mutia? Ada masalah cerita, jangan kayak gini. Berarti kamu gak menghargai papi dan mami." "Enggak Pi, aku gak kenapa-kenapa, cuma lagi bad mood aja," jawab kakak gue. "Kamu juga Ara, kalau sama kakak gak usah melawan, gak usah bantah. Tapi perhatiin kamu ini sering ngebantah kalau kakak yang ngomong." "Apa sih Pi? Kenapa Ara yang dimarahi juga? Aku gak salah apa-apa juga, jadi ikutan terus." Lalu aku masuk kamar, kunci diri sampai malam. Lalu Bik Mina ngetuk-ngetuk pintu sambil bilang, "Dek Ara, katanya mau nasi goreng kan? Itu udah Bibi masakin." "Gak nafsu Bi, Bibi aja yang makan." Lalu Kak Mutia gedor-gedor pintu sambil teriak-teriak, "Buka gak Ara? Ara,
Buka, cepetan. Ngapain sih lo? Perlu apa? Gue lagi gak mood, bentak gue. Please, maafin kakak. Kali ini aja kakak mau cerita. Tolong. Sambil nangis dong dia. Akhirnya dengan magernya gue bukain pintu. Ada apa sih? Perlu apa? Kayak yang penting aja, kataku. Kakak mau cerita, tolong dengerin. Sekali ini aja please, rayu kakak gue. Akhirnya dia cerita. Minggu lalu kakak mimpi ada cowok ganteng banget datangin kakak di tempat les. Dia bilang wajah kakak mirip banget sama mantannya. Terus dia juga cerita kalau dia itu udah 20 tahun yang lalu meninggal. Dia sakit hati sama pacarnya. Makanya ketika dia lihat kakak, dia niat ingin bunuh kakak. Buat kakak gak ada yang suka. Menurutmu gimana? Tanya kakak gue. Halah kak, mimpi itu adalah bunga tidur. Ya udah, gak usah diambil pusing. Lagian kan kakak udah ada cowok. Ya udah, anggap aja cuma mimpi. Udah aku mau tidur. Kakak keluar deh, tidur sana. Jangan lupa berdoa biar gak digangguin setan. Ledek gue. Skip sebulan kemudian. Awalnya gak ada yang beda dari Kak Mutia. Semuanya biasa aja. Cuma sebulan terakhir dia berubah perlahan. Yang pertama curiga malah Bik Minah. Bik Minah cerita, Dek, bukannya kakak gak suka daging ya? Kata Bik Minah. Iya, gak bisa dia makan daging. Langsung merah badannya. Kenapa sih Bik? Kayak baru kenal kita aja. Oh, gak apa-apa dek. Bibi lupa. Oh, ya udah Bi, kataku. Malam itu saat hujan rintik-rintik manja, dari halaman depan ada suara kresek-kresek dari pohon. Kupikir kucing atau anjing yang lagi pipis. Kok makin lama makin kenceng. Dengan berlagak pede dan beraninya, kubuka dikit horden kamar. Kaget banget. Kok tumben Kak Mutia malam-malam gini di sana? Ngapain, pikirku. Mungkin lagi teleponan sama pacarnya. Besoknya Kak Mutia nanyain aku, ngapain kamu malam-malam duduk di ayunan? Sambet baru tahu rasa. Ente mabuk? Jelas-jelas kakak yang tadi malam kresek-kresek di bawah pohon mangga. Mau ngapain? Mau nyolong? Dih, ngelak. Orang gue liatnya elo kok. Sumpah. Kak Mutia memasang wajah serius. Demi apa kak? Gue liatnya elo di bawah pohon malam-malam. Sumpah demi apapun, kata gue meyakinkan kakak. Halah, yaudahlah, gak usah dibahas. Tiba makan malam. Mutia, Ara, ngapain malam tadi renang malam-malam, kata mami. Aku dan kakak saling pandang. Pas aku mau jawab, kakak nyenggol kakiku. Oh, gak apa-apa Mi, pengen aja. Sekalian ngajarin Ara renang. Iya kan Ara? Iya Mi, pengen banget renang malam tadi. Gak tahu kenapa, balasku. Ya udah Mi, Mutia udah kenyang. Mutia duluan ya ke kamar. PR banyak banget. Ara juga Mi, besok ulangan, balasku. Kan sebelum ke kamar, Kak Mutia kalau dari dapur udah ngelewatin ruang keluarga. Pas aku lewat, Kak Mutia bengong aja di depan TV. Ku tegur, ngapain? Katanya mau belajar. Ih, kakak bohong ya. Ku aduin mami nanti. Tapi Kak Mutia tetap diam, gak ngasih respon. Tiba-tiba, ngomong sama siapa? Kata Kak Mutia dari depan pintu kamar. Lah, itu kakak dari tadi di kamar. Terus sambil noleh dan kosong dong, gak ada siapapun. Karena gak mau membuat suasana semakin mencekam, akhirnya Kak Mutia kembali ke kamarnya dan aku kembali ke kamarku. Jam sudah menunjukkan pukul 00.38. Saat itu dari kamar Kak Mutia, dia ketawa ngakak. Panjang banget ketawanya. Dari jam 00.38 sampai 00.58. Gak berhenti-berhenti. Ya, aku auto takut dong ya. Ngapain ketawa selama itu? Astaga, mana gak berhenti-berhenti. Gak nafas berarti. Oi kak, berisik. Ngapain sih?
Gila banget jam segini ketawa ngakak, bentakku. Kok nggak ada jawaban? Diam hening, cuma ada suara jangkrik. Pas kulirik ventilasi kamar Kak Mutia, udah gelap. Artinya dia udah tidur. Berarti siapa dong yang ketawa sepanjang itu? Skip 3 bulan kemudian. Sampai tibalah Kak Mutia jatuh sakit. Sakitnya pertama wajar, makin lama makin gak wajar. Kak Mutia gak bisa jalan. Seluruh badannya kayak gak ada tulang. Gak kuat buat jalan. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Sembuh. Terus sakit lagi yang sama. Dibawa ke rumah sakit lagi. Lalu sembuh lagi. Gitu terus sampai 6 kali. Akhirnya papi menyadari sesuatu kayak ada yang gak beres. Papi berinisiatif manggil kiai. Baru aja lihat kakak gue, dia udah ketakutan, keringetan dan nyerah. Gak sanggup pokoknya. Gitu terus sampai 19 ustadz dipanggil. Semuanya nyerah. Akhirnya kakak gue dibawa ke daerah Jawa. Gue izin sekolah. Papi gue sengaja bikin surat izin dari kantornya dia, biar guru percaya. Gak tanggung-tanggung. Gue izin 4 bulan. Rumah kiai itu masih kental banget corak Jawanya. Kami berlima berangkat. Sampailah di rumah kiai tersebut. Kakak gue udah disiapin satu kamar khusus buat kakak gue. Boleh juga sih kalau kami mau tidur bareng dia. Setelah kakak gue dilihat, gak tahulah gimana kerjanya si kiai. Yang gue tahu, dia kayak baca-baca doa sambil pegang kepala kakak gue. Bicaralah kiai itu. Anak ini gak beres. Dia hamil anak genderuwo. Bahaya ini. Astagfirullah, kata kiai tersebut. Saat kiai bicara begitu, kami semua cuma bisa nangis. Gak tahu harus gimana lagi. Diobatinlah kakak gue. Selama 2 bulan di rumah kiai tersebut, kakak gue sembuh total. Akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Kami menggelar yasinan dan doa bersama, guna mengucap syukur kepada Tuhan. Namun 2 bulan kemudian, kakak gue sakit lagi. Kali ini dia lebih kesiksa, di mana dia nggak bisa gerakin seluruh badannya, cuma bisa kedip-kedip mata doang. Perutnya makin besar, kayak orang hamil 9 bulan. Akhirnya kami inisiatif bawa kakak ke tempat kiai kemarin. Akhirnya kami terbang ke Jawa lagi. Diobatin lagi. Kali ini lebih menderita kakak gue. Saat diobati, perutnya ngecil besar. Sambil diiringi jeritan dan raungan kakak gue. Alhamdulillah kakak gue sembuh. Lalu kita pulang ke rumah. 1 bulan kemudian kakak gue sakit lagi. Sama kayak bulan-bulan lalu. Gak bisa gerak apa-apa. Cuma bisa kedip mata doang. Dari raut wajahnya, dia kayak mau ngomong sesuatu. Cuma kami bingung harus gimana. Sampai akhirnya Bik Minah punya ide. Gini aja Mi, kan kakak gak bisa ngomong, bisanya kedip-kedip mata. Gimana kalau kita beliin huruf-huruf abjad gitu, kayak anak TK itu loh yang ditempel di dinding, kata Bik Minah. Akhirnya belilah mami gue angka-angka ABCD sampai Z itu. Kak, kalau kakak mau bilang sesuatu, nanti mama bantu. Ayo nak, mau bilang apa? Kalau iya, kedip matanya sekali aja. Kalau bukan, kedip matanya 2 kali ya nak, kata mami bicara ke kakak. Akhirnya setelah mami berusaha mengeja huruf-huruf, terbuatlah satu kalimat. Mi, tolong kumpulkan semua keluarga, teman sekolah, teman les. Aku udah gak tahan. Pecahlah tangis kami semua di sana. Akhirnya besoknya semua kumpul. Mami kembali mengeja huruf-huruf lagi. Lalu terbuatlah kalimat. Semuanya terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang kalian ke aku. Aku pamit sekarang. Tolong ingat aku selalu sampai kapanpun. Ara, tolong jagai mami dan papi. Aku sayang kalian semua. Semuanya nangis. Bener-bener nangis. Pas jam 12 siang, kakak pergi untuk selama-lamanya. Kakak pergi dengan senyum. Wajahnya bersih banget. Dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Aku pun begitu. Gak berhenti nangis-nangis kejer.
Mami nangis, pingsan, nangis lagi, pingsan lagi. Singkat cerita, udah dikubur masuk ke 3 hari setelah kakak meninggal. Kita mau adain yasinan bareng anak-anak yatim piatu di pesantren. Semua makanan catering udah siap di sana. Saat kami mau pergi, ada kejadian aneh. Saat mau pergi menuju tempat yasinan tersebut, mobil papi nggak nyala. Pakai mobil mami, nggak nyala juga. Sampai semua mobil dan motor dinyalain nggak bisa. Akhirnya papi telepon bengkel langganannya. Datenglah si mas-masnya. Pas dicek, nggak ada masalah. Semua mobil dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kenapa nggak bisa dinyalain? Sampai Ustadz pun datang. Pak, maaf, udah ditungguin di sana. Aduh pak, maaf telat. Ini nggak tahu kenapa semua mobil dan motor nggak nyala. Padahal udah dicek semuanya, sehat-sehat aja, kata papi. Tiba-tiba Ustadz tersebut diem, lalu bilang, almarhum Mutia nggak mau kita yasinan di tempat lain. Dia maunya kita yasinan di rumah ini, rumah dia. Akhirnya yasinan di pesantren tersebut di-cancel. Yasinan jadi di rumah kami. Cerita beralih ke sudut pandang Bik Minah, Mami, pemilik warung, dan Kiai. Sudut pandang Bik Minah. Hari itu Bik Minah melakukan tugasnya seperti biasa. Saat dia selesai masak, tiba-tiba Kak Mutia datang. Bi, masak apa hari ini? Masak balado ayam kak, udang goreng sama tumis kangkung. Mau makan kak? Tanya Bik Minah. Enggak ada rendang Bi. Aku pengen banget makan daging Bi, kata kakak gue. Lah, bukannya kakak nggak bisa makan daging ya kak? Tumben minta masakin rendang, tanya Bik Minah. Please Bi, masakin dong, rayu Kak Mutia. Akhirnya Bik Minah masak rendang 1 kilogram daging. Kebetulan stok santan di kulkas habis. Oh ya, buat yang nggak tahu kalau masak rendang terus belum dikasih santan, berarti belum masak dagingnya, masih setengah mateng. Pergilah Bik Minah ke warung. Saat kembali, betapa kagetnya dia lihat Kak Mutia mencilati wajan daging rendang tadi. Padahal dagingnya baru setengah matang. Cara makannya juga aneh, langsung dari kualinya pakai tangan. Saat itu Bik Minah langsung bilang, ya Tuhan kak, kan belum masak, kan masih keras, kata Bik Minah. Nggak tahan, aku sudah sangat lapar, jawab Kak Mutia dengan suara berat. Saat Mami lihat Kak Mutia renang malam-malam, itu sebetulnya Bik Minah juga lihat, karena kamar Bik Minah nggak jauh dari kolam. Namun yang dilihat Bik Minah beda. Saat Mami lihat yang renang itu aku, ternyata bukan. Bik Minah saat itu melihat Kak Mutia lagi berenang dengan sosok lelaki besar dan sangat tinggi. Di sana Bik Minah hanya bisa berdoa sambil ketakutan. Esoknya saat dia lagi beres-beres, lalu Kak Mutia nyamperin Bik Minah. Gue tahu, lo pasti lihat kita kan malam tadi. Awas kalau lo sampai cerita ke orang, lo gue bunuh. Dasar manusia bodoh, ancem kakak gue. Bik Minah takut sekali pada saat itu, karena dia yakin pasti ada yang gak beres sama kakak gue. Karena kakak gue gak pernah ngomong kasar ke siapapun. Cerita beralih ke sudut pandang pemilik warung. Gue lupa cerita kalau setiap malam Jumat kakak gue selalu keluar rumah dengan berbagai alasan agar bisa lolos dari papi. Untungnya gue pernah ngikutin kakak ke warung itu, jadi seenggaknya gue akan dapat informasi sesuatu. Permisi bu. Iya mbak, pesan apa? Kata Bu Lastri. Enggak bu, saya cuma mau nanya, orang ini, sambil lihatin foto kakak gue. Sering kesini kan bu? Tanya gue. Seketika Bu Lastri langsung diam dan bicara. Maaf, saya banyak kerjaan. Permisi. Bu, tolong dong. Tolong kami bu. Aku adik dia. Niatku kesini pengen pecahi teka-teki yang menimpa kakakku. Akhirnya gue ceritain semua ke ibu itu. Lalu dia bilang, awalnya dia datang pesen 2 porsi sate. Namun dia bilang,
satenya setengah matang aja. Ya udah diturutin. Dia makan di sini dan dia selalu pesan kopi hitam tanpa gula 2 gelas. Karena nggak curiga ya udah, selesai dibuat. Dia makan satenya sambil ketawa-ketawa entah sama siapa. Selesai dia makan, saat pegawaiku mau ngambil bekas piring dia. Pegawaiku kaget, kok satenya yang 1 porsi nggak dimakan. Dan anehnya, daging sate tersebut belatungan. Padahal saya nggak pernah beli daging yang nggak seger. Kejadian ini terulang hampir 6 kali. Saat itu saya nggak tahan. Saya panggil tetangga saya yang indigo. Saat dia lihat makan, tetangga saya kaget. Dia bilang kakak gue makan sama genderuwo. Saking tingginya genderuwo itu, yang kelihatan cuma kakinya doang. Dan dia juga lihat perut kakak gue gede. Ya mereka ketawa ketiwi layaknya suami istri gitu. Terakhir itu pas bayar dia lebihin banyak. Harusnya totalnya 60.000. Dia bayar 500.000. Uangnya nggak saya tolak. Takut dia tersinggung. Tapi uangnya saya kasih ke anak jalanan. Setelah itu saya nggak lihat dia datang lagi ke sini. Tutur Bu Lastri. Gue nangis dengar cerita Bu Lastri. Akhirnya gue pamit pulang. Cerita beralih ke sudut pandang Mami. Namanya seorang ibu. Perasaan dan firasat nggak mungkin bisa bohong. Malam itu Mami di kamar lagi sama Papi. Tiba-tiba dari kamar sebelah, ruang gosok, kedengaran bunyi kayak orang lagi buka tutup lemari baju. Karena jam udah nunjuki pukul 2, nggak mungkin Bi Minah masih gosok. Akhirnya Mami cek. Pas dilihat, ternyata kakak gue. Ditanya Mami mau ngapain malam-malam gini. Dan jawaban kakak gue, bukan urusan lo. Langsunglah Mami tampar kakak gue. Kurang ajar banget bicara gitu kata Mami. Besok paginya Mami masih marah-marahin kakak. Kakak bingung. Apa sih Mi? Kenapa marah-marah? Mutia salah apa? Tanya kakak. Kamu itu masih muda ya. Gak usah pura-pura amnesia. Mami nyekolahin kamu itu supaya pinter, bukan buat ngelawan gini. Gak ngerti Mutia sama Mami. Ngomong apaan? Kamu kan malam tadi bentak Mami. Mami tampar kamu. Gak inget? Alah, yang tadi malam di kamar gosok itu kamu kan? Nyari apa jam 2 malam berisik? Ganggu Mami tidur. Demi Tuhan Mi, aku gak keluar kamar malam tadi. Ngapain juga? Kalaupun aku mau pipis, kan di kamar aku ada toilet. Jadi gak keluar-keluar. Jelebet. Mami terdiam 1000 bahasa. Gak ngerti apa yang dia alamin. Tapi Mami yakin pasti ada sesuatu yang gak masuk akal. Mulai dari ada buntang ayam di kolam renang, suara ketawa-ketawa, suara orang mandi tapi gak ada yang mandi. Masa belum ada 1 jam udah basi? Bayangan orang lewat, padahal nggak ada orang. Sekarang kami semua udah pindah ke Thailand, termasuk Biminah juga masih setia sama kami. Oh iya, lupa. Kalian pasti bingung gimana cara gue minta izin ke kakak gue. Oke, jadi Jumat kemarin gue rindu serindu-rindunya sama kakak gue. Gue curhat di depan foto dia. Gue nangis. Gue cerita semua keluh kesah gue ke dia. Gue pengen cerita ini ke sosmed karena sering lihat orang cerita gini juga. Gue takut kakak gue nggak izinin gue. Sambil nangis gue bilang, kalau kakak izinin Ara buat cerita ke semua orang, tolong kasih pertanda Ara. Geser satu barang apapun. Ara tahu kakak pasti ada di sini. Sambil nangis bilang gitu. Setelah itu gue taruh HP di atas kasur. Gue ke WC buat buang ingus. Dan kalian tahu, HP gue pindah ke atas meja. Itu artinya kakak gue ngizinin gue buat cerita. Pasti kalian nanya, apa gue gak takut? Ya enggak lah, malah gue seneng. Itu artinya kakak gue masih di dekat gue. Gue juga pernah mimpi ketemu kakak gue kayak di sebuah taman gitu. Kakak gue pakai dress putih, wajahnya bersih, senyumnya lebar. Dia bilang dia rindu kami semua di sini. Sampai tiba-tiba di awan, kayak ada sebuah pintu kebuka. Lalu kakak gue bilang, sekarang kakak udah seneng di sini.
Kamu jagain papi mami ya. Kakak sayang kalian semua. Teruntuk kakakku, Khalista Mutia Sabrina Effendi bin Khairil Effendi. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayangmu. Sekarang kamu tidak lagi merasakan sakit luar biasa. Sekarang kamu udah bahagia di surganya. Belum puas rasanya aku bermain denganmu. Belum puas rasanya aku memanggilmu kakak. Tepat tanggal 20 Agustus 2005. Jam 12, kakak menghembuskan nafas terakhir. Tak kuasa air mataku tumpah membasahi pipi yang sering kau cubit ini. Aku selalu mencintaimu. Sekian cerita dari gue. Percaya enggaknya, itu hak kalian semua. Salam cinta, Ara. Nah, itulah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @khalistaara. Yang menurut saya, cerita ini sangat sukses membuat saya bergidik membayangkan betapa ngerinya dicintai oleh bangsa jin. Amit-amit ya, jangan sampai kejadian macam ini terjadi pada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir video ini. Mohon maaf ya, jika dalam cara saya menyajikan konten ini masih terdapat banyak kekurangan. Mohon dukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komentar yang bersifat membangun. Jangan lupa pula share video ini ke teman-teman yang sekiranya suka dengan cerita-cerita horor seperti ini. Oh iya, buat kamu yang punya cerita horor, yang sekiranya pengen ceritanya saya bawain di channel ini, silahkan kirim naskah cerita kamu ke kontak yang tertera di kolom deskripsi. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Salam mistis, saya Bung Uya, sampai jumpa.